selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Engkau pujian kami, Engkau kemuliaan kami. Ketika kami memandang kebaikan-Mu, tiada kata-kata yang dapat kami ucapkan selain puji dan sembah kami. Oh, haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Oh, Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan
tempat ini, Dia ada dimanapun kita berada, di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Tuhan ada, di mana pujian dan penyembahan dinaikkan. Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Mari datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Oh, kasih. Datang padamu,
dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, ku dekat. Dalam hati-Mu kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan,
doa syafaat kita. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Victor Bungkan. Saat pagi hari ini kami mengangkat hati dan membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hidup kami adalah sebuah persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyhurkan atas setiap hidup kami. Dan ini yang menjadi kerinduan kami. Kemuliaan Tuhan ada di negeri kami. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia dijamah dan dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi milik Tuhan. Dan bahkan semua yang ada di negeri ini pun suatu kali kelak akan mengakui Engkau bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkaulah pemilik hidup atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, amin Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dan pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang ada boleh bergandengan tangan, bersinergi, bersatu hati untuk bersama-sama membangun Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Pemulihan dari berbagai sektor kehidupan di negeri ini Tuhan campur tangan sehingga Indonesia semakin hari semakin menjadi lebih baik dan kehidupan masyarakat Indonesia semakin tenang, nyaman dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Shalom Tuhan turun menaungi atas negeri kami ini Tuhan. Tidak ada perbedaan yang membuat perpecahan, tapi perbedaan akan membuat negeri kami semakin indah, akan melihat bahwa kerukunan, kebersamaan, kebinekaan itu akan menjadi kekuatan yang sungguh indah bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Di setiap pelosok demi pelosok, kota demi kota, desa demi desa. Biarlah gereja Tuhan benar-benar boleh menjadi terang bagi bangsa kami, menjadi garam bagi negeri ini Tuhan. Sehingga benar-benar melalui umat Tuhan, melalui gereja Tuhan yang ada di negeri ini, nama-Mu dikenal, nama-Mu boleh masuk di dalam kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini. Engkau memperlengkapi, memakai dan mengurapi, bahkan penyertaan kuasa, mujizat, perkara-perkara ajaib menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan. Sehingga melalui hamba-hamba Tuhan akan lahir umat Tuhan yang dimenangkan bagi Engkau, akan membawa semua anak-anak Tuhan semakin melekat kepada Engkau, bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Dan kami berdoa ya semua umat Tuhan pun akan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan dan kami percaya bahwa gereja Tuhan akan bersorak-sorai. Gereja Tuhan akan dipakai oleh Engkau untuk membawa kemuliaan, membawa nama-Mu menjadi indah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan, terus mencari Tuhan, terus menyembah Tuhan, karena dalam Tuhan ada kasih yang tak terbatas, dan biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh ada di hari Senin ini, dan kiranya sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara terus mencari Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Di Matius 22 ayat 23 menceritakan tentang bagaimana Yesus
dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ini seorang ahli Taurat, seorang yang pandai ngerti tentang Alkitab. Dia mencoba Yesus, mencoba mencari kelemahan Yesus. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa yang penting dalam hukum Taurat? Apa yang utama dalam hukumnya Musa? Ya. Tapi ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, ketika Yesus ditanya hukum mana yang terutama, ada dua yang disebutkan Yesus dari sekian banyak hukum yang ada, yaitu kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Loving God, loving people. Loving God, mengasihi Tuhan, loving people, mengasihi manusia. Nah, itu kalau diringkas. Dan ini jawaban bukan main-main, karena ini jawaban atas pencobaan dari ahli Taurat. Dan dari situ mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, karena ini jawaban yang sangat-sangat luar biasa kalau disimpulkan. Karena kalau mereka menemukan jawaban yang berbeda, mungkin mereka akan terus mengejar Yesus. Tapi enggak ada perkataan bagaimana orang-orang Farisi itu kemudian mempermasalahkan jawaban Yesus ini. Karena memang kalau diringkas semuanya soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup ini harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita sedang belajar dalam beberapa minggu ini tentang kembali kepada kasih mula-mula. Jadi kasih itu penting. Karena kalau Anda mengasihi Tuhan, maka ayat 37 tadi, ya, Anda akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Anda harus mengasihi Tuhan. Karena Dia pencipta kita, Dia yang menebus hidup kita. Ya. Jadi saudara, mari jaga kasih dalam hidup kita. Hukum kedua, ayat yang ke-39, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi sama kualitasnya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Anda juga harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini hukum yang seimbang. Anda harus mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Tidak boleh Anda hanya salah satu, mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Atau sebaliknya, saya mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Tuhan. Tidak boleh, dua-duanya harus berjalan. Ya, hukum yang kedua sama dengan itu. Ini hukum yang utama, dua hal ini. Anda harus setia kepada Tuhan, tapi juga mengasihi sesama Anda. Jadi tidak boleh saudara kelihatan hebat di gereja, tapi di rumah Anda
Anda jadi suami yang menyakiti istri dan anak-anakmu. Tidak boleh Anda pelayanan hebat di gereja, tapi di rumah Anda tidak menghormati ayah dan ibumu. Tidak bisa, harus mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Itu harus dikejar. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang sangat hebat dalam mengasihi sesama, suka memberi, suka menabur, suka menolong orang miskin, tapi malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas beribadah dengan berbagai alasan. Nah, itu juga tidak pas, ya, karena perintah Yesus dua-duanya, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu penting. Saudara, hidup ini harus dengan kasih. Bahkan kalau kita mendengar orang-orang dari agama lain seringkali menyebut inti ajaran agama Kristen adalah kasih, ya. Itu sering Anda dengar kalau mereka memberikan sambutan-sambutan, ya, yaitu apa? Oh, kasih. Dan memang betul, ya, kita mengajarkan cinta kasih. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika ditanya apa yang paling utama, ya kasih Tuhan, kasih sama. Paulus berkata ada 3 hal yang tinggal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara, yang tinggal adalah kasih. Kasih itu harus ada, maka akan ada iman, ada pengharapan yang lainnya. Hari-hari ini saya mengajak kita merenungkan untuk kembali punya kasih. Karena hari-hari ini kita melihat banyak orang egois, banyak orang-orang mementingkan diri sendiri, banyak orang-orang hanya mencari kesenangannya sendiri, tetapi lupa untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita kembali mengasihi. Coba katakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. 1, 2, 3. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama, ya. Loving God, loving people. Coba katakan dalam bahasa Inggris, lebih enak didengar. Loving God, loving people. 1, 2, 3. Loving God, loving people. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang lain. Loving God, loving people. Jadilah orang yang penuh kasih. Coba seandainya saudara di tengah-tengah orang banyak yang kenal Anda, lalu mereka ditanya, menurut Anda seperti apa Pak Handoyo, gitu ya, misalnya. Kalau saya di tengah-tengah orang banyak, apakah orang banyak akan berkata, oh Pak Handoyo, menurut Anda Pak Handoyo orangnya baik, penuh kasih, apa enggak? Saudara, saya berdoa supaya orang-orang ketika ditanya begitu tentang Anda, mereka langsung berkata, wah, orangnya penuh kasih, orangnya baik. Ya, kalau pembantu rumah tangga Anda ditanya, bagaimana bos Anda ini, penuh kasih apa enggak? Biarlah pembantu rumah tangga Anda berkata, wah, ya, dia sangat mengasihi kami. Kalau karyawan Anda ditanya, bagaimana bos Anda ini? Semoga karyawan Anda berkata, wah, dia baik, penuh kasih. Ya, kenapa? Karena mengasihi sesama itu harus ditunjukkan. Mengasihi Tuhan susah kelihatan, karena enggak semua orang yang ke gereja apa yang doa pasti mengasihi Tuhan. Ada yang hanya kewajiban, ada yang ke gereja doa karena butuh sesuatu, karena mengharapkan mujizat dari Tuhan, makanya rajin berdoa. Tapi yang Tuhan minta datang doa karena mengasihi Tuhan. Nah, tapi mengasihi Tuhan itu ya tidak begitu kelihatan. Tetapi kalau mengasihi sesama itu lebih kelihatan. Anda bisa mengasihi sesamamu apa tidak? Jadi saudara, coba berkaca sebentar, lalu lihat dari sudut pandang orang lain di sekitar Anda.
Apakah Anda orang yang penuh kasih atau Anda orang yang penuh dengan kejahatan? Ayo bertobat, karena Tuhan mau kita penuh kasih, mengasihi sesama. Orang yang mengasihi itu pasti mau berkorban, pasti mau menolong orang lain. Saya pernah ketemu dengan beberapa bapak-bapak dan mereka merasa istri mereka lebih hebat. Kenapa? Saya tanya, karena ketika anak saya sakit, Pak. Wah, ini bapaknya cerita, anaknya sakit. Anaknya masih kecil, ya, mungkin baru 2-3 tahun. Sakit. Lalu karena anaknya sakit, anaknya nggak mau tidur, maunya digendong, saudara. Wah, lalu ketika pas istrinya harus ada urusan, dia di rumah ngurusin anak yang sakit, anaknya panas, wah dia gendong, saudara. Tapi namanya anak ya, ada anak-anak yang memang minta perhatian yang lebih. Jadi anaknya dia gendong, udah setengah jam, diturunkan sebentar, nangis lagi, minta gendong lagi 1 jam. Wah, pegel Pak Han. Tapi anak ini kalau diturunkan, sudah tidur loh Pak, diturunkan di tempat tidur, bangun lagi, nangis lagi, Pak gendong lagi, 2 jam gendong. Waduh, kaku kabeh Pak, pegel semua. Ya, diturunkan, nangis lagi, gendong lagi. Waduh, berat sekali. Lalu ketika istrinya datang, wah dia senang, saudara, ada yang membantu. Tapi ini bapak-bapak ini kita sharing dan mereka berkata, tapi kok beda ya? Itu ibu-ibu harusnya kan lebih lemah dari kita para pria. Bapak-bapak ototnya lebih gede, ya, wah balungannya lebih gede gitu ya. Biasa kerja keras, biasa kalau angkat-angkat, wah kita siap. Tapi baru gendong anak 3 jam 4 jam sudah, waduh rasanya linu kabeh gitu ya. Tapi ketika sang mama dia gendong anak itu, wah sepanjang malam berdiri, gak mau duduk, gak mau tidur. Anaknya begitu ditidurkan nangis, begitu mamanya duduk anaknya nangis, mintanya berdiri di ayun-ayun. Tapi luar biasa, ibu-ibu itu sepanjang malam berjam-jam kuat, ya, kok bisa gitu ya. Saudara, mungkin naluri mama lebih tinggi dalam mengasihi anak. Dan bukannya berarti sang bapak tidak kuat, dia punya kekuatan. Cuma kadang fokusnya berbeda, ya, fokusnya kerja, fokusnya di luar rumah dan sebagainya. Sementara mama itu mengandung anak 9 bulan, ya, terus menyusui, menggendongnya setiap hari, dan itu jadi hal yang mereka sangat dekat dengan anak-anak sehingga kuat. Ya, saya bilang ke bapak-bapak ini, ya jangan kalah Pak, ayo Pak, kita harus belajar untuk memikul beban itu. Nah, bukan berarti semua pria begitu. Saya ketemu orang-orang yang bahkan sebaliknya, yang bapak-bapak lebih bisa merawat anak yang sakit dibanding mamahnya gitu ya. Saya ketemu beberapa keluarga yang mamahnya baru gendong sedikit sudah udah ngomel-ngomel ya, tapi ada bapak-bapak yang gendong anaknya yang sakit berlama-lama. Nah, saudara, tentu di atas semua itu kita mengajar anak kita supaya mereka bisa bertahan tanpa digendong gitu kan, supaya mereka tidak manja. Tetapi
kembali, bukannya tidak mengasihi, tetapi kadang level mengasihi itu berbeda-beda. Level mengasihi bisa berbeda-beda. Antara papa mama semua mengasihi, tapi kadang di satu waktu yang satu lebih mengasihi, dan itu membuat dia lebih kuat menggendong anak yang sakit ini. Tapi bisa juga banyak alasan lain toh Pak. Oh, bapaknya sakit, capek, mamanya capek, ya bisa ya. Tapi kasih itu mengatasi semua. Jadi pesan buat bapak-bapak, sayangi istri Anda, kasih mereka, kasih anak-anakmu, ya, lakukan dengan baik. Karena ini termasuk dalam hukum Tuhan, mengasihi. Tapi dari kisah itu saya mau sampaikan bahwa mengasihi itu berkorban. Mengasihi itu bayar harga. Anak-anak kecil, anak-anak yang masih SMP, SMA, kuliah, atau sudah kerja, saudara kasih papa mamamu. Mungkin kalian tidak pernah mengalami itu, tetapi papa mamamu pernah gendong kamu berjam-jam lamanya saat kamu sakit, apalagi saat kamu bayi. Mereka sudah berkorban mengasihi, ya. Dan itu adalah kasih yang besar. Karena ketika anak itu sakit, bayi itu sakit, papa mama yang gendong, apakah dapat gaji dari anak itu? Kalau pembantu rumah tangga, kalau itu suster, mungkin digaji oleh majikannya. Tapi kalau papa mama kandung, pasti tidak dapat apa-apa dari anak itu. Bangun malam-malam, ngasih susu setiap 2 jam kalau masih bayi, ya, apalagi bayinya kecil, bayinya sakit-sakitan. Waduh, serba repot. Tapi mengapa orang tua lakukan? Karena mengasihi. Jadi Anda lihat, kasih itu sangat penting. Kasih itu membuat orang bisa berkorban. Kasih itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah the power of love. The power of love, kekuatan kasih. Dan ini yang Tuhan minta dalam hidup kita. Jadilah seorang yang mengasihi. Jadilah suami yang mengasihi. Jadilah istri yang mengasihi. Jadilah orang tua yang mengasihi anak-anakmu. Jadilah mertua yang mengasihi menantumu. Jadilah opa oma yang mengasihi cucu-cucumu. Dan sebaliknya, jadilah anak yang mengasihi orang tua, cucu yang mengasihi opa omanya, dan mau berkorban, mau melayani mereka. Ini hukum yang utama. Mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Dan kalau engkau punya kasih, engkau akan kuat melakukan semuanya. Minggu lalu saya mengajar tentang melayani. Kalau engkau punya kasih, Anda akan kuat melayani Tuhan. Tapi juga kalau engkau punya kasih, engkau juga akan kuat melayani sesama manusia. Hari-hari ini, adakah di antara Anda yang sudah menyerah mengasihi istrimu, suamimu, anak-anakmu, menantumu, sudah menyerah, jengkel dengan papa mamamu, jengkel dengan anak buahmu? Ayo kembali, jadilah orang yang mengasihi. Mari datang kepada Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, biar kami mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Minggu-minggu lalu kami belajar tentang mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Tapi hari ini kau ingatkan untuk kami mengasihi sesama kami. Seperti orang tua mengasihi anak, berkorban buat bayinya, anaknya, apalagi mereka sedang sakit.
Tuhan, biarlah kami juga punya kasih itu, belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami menjadi alat Tuhan, menolong dan memberkati orang-orang yang ada di dekat kami, walaupun mungkin kami tidak mendapat balasan, walaupun mungkin kami enggak mendapat apa-apa, tapi kami harus mengasihi karena Tuhan melihat ini hal yang penting bagi Tuhan, ini hal yang utama bagi Tuhan, yaitu saat kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, loving God, loving people. Dan biarlah kami kedapatan sedang melakukan itu. Hari-hari ini Tuhan tunjukkan kepada siapa kami harus mengasihi. Tuhan nyatakan orang-orang yang di dekat kami, yang mungkin menjengkelkan kami, yang mungkin merugikan kami, yang mungkin sudah mengkhianati kami, yang mungkin sedang sakit, sedang terpuruk. Tuhan tunjukkan dan mampukan kami untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Biarlah melalui hidup kami kasih Yesus terpancar. Dalam nama Yesus Tuhan tunjukkan dan kami akan praktek mengasihi. Dalam nama Yesus kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mengasihi. Kalau hari ini Anda ketemu dengan orang yang perlu Anda kasihi, lepaskan kasih itu, biar mereka merasakan kasih Bapa. Tuhan memberkati.